komunitas penulis dan editor penerbit buku Kompas bersama penerbit buku Kompas atau PBK. Sebelumnya kami mengadakan acara yang nama Kamisan, di mana acara itu adalah temu darat para penulis dari penerbit buku Kompas untuk berdiskusi, ngobrol, dan menikmati snack serta foto bareng. Sejak pandemi, kita mengubah pola pertemuan kita lewat acara ngobrol ini. Dan kalau sebelumnya Kamisan kita buat hanya untuk anggota komunitas, kali ini kita berikan atau kita kasih kesempatan pada siapapun di seluruh jagat yang berminat menggali bagaimana proses kreatif para penulis penerbit buku Kompas. Nah, kalau Anda ingin, tadi Mbak Amanda bilang bahwa tidak bosan-bosan mengingatkan, karena kami juga berharap bahwa Anda dapat menulis seperti tokoh-tokoh atau narasumber yang kami angkat, dan bisa dapat bergabung dengan komunitas kami. Caranya satu, yaitu Anda menulis di penerbit buku Kompas. Begitu Mbak Amanda? Ya, baik. Terima kasih. Kenapa Mas Bobi bilang di seluruh jagat? Itu karena nggak main-main loh. Biasanya itu teman ngobrol itu ada yang dari Hong Kong, bahkan pernah ada yang dari Belgia, yang di sana mungkin masih tengah malam tuh bela-belain untuk join acara kita di sini. Jadi makanya Mas Bobi selalu bilang di seluruh jagat. Oke, berkaitan dengan itu, mungkin kita perlu tahu juga ya di manakah teman ngobrol saat ini dan apa namanya tahu acara kita itu dari mana. Begitu ya Mas Bobi ya. Kita kasih polling dulu kalau begitu ya, Mas. Polling dulu. Iya. Silakan rekan-rekan, Anda mengklik dari mana Anda mengakses acara ini, sehingga kami dapat bisa melihat sejauh mana penyebaran dari acara kami ini. Lalu juga yang kedua, tentang apa Mbak? Dapat informasinya dari mana? Bisa dari kompas.id, dari teman, dan dari mana-mana. Itu ada pilihannya, silakan. Sambil kita menunggu, mungkin sekarang saatnya kita berikan kesempatan kepada Mas Ra, yang apa namanya, yang 2 minggu lalu saya kerjain habis-habisan, sekarang enggak deh, kapok, takut dikasih SP. Jadi silakan Mas Ra, ini adalah pendukung setianya teman ngobrol. Baik, terima kasih Mbak Amanda. Aku padahal tidak merasa dikerjain. Alhamdulillah. Iya, jadi yakin nggak akan ada SP karena memang nggak punya kertas. Oh. Kertasnya semua sudah dipakai untuk menerbitkan buku. Oh, paperless jadi, sekarang Mas ya? SP-nya paperless iya. Ya? Jadi terima kasih Mbak Amanda, Mas Bobi, dan terutama Prof. Wimbi Pangkahila yang sudah bersedia untuk berbagi dengan teman-teman muda, teman-teman penulis, teman-teman editor, dan saya sedikit menambahkan apa yang dijelaskan oleh Mas Bobi tadi. Teman-teman bisa bergabung di komunitas ini, tentu saja bukan hanya menjadi penulis buku, tapi juga barangkali juga menjadi editor buku dari yang diterbitkan oleh penerbit buku Kompas. Dan peluang untuk menjadi editor tentu saja ada banyak sekali, karena misalnya ada teman yang diminta kemudian menjadi editor bukunya Prof. Wimbi misalnya. Selain Prof. Wimbi Pangkahila sebagai anggota komunitas, maka teman yang menjadi editornya pun bisa menjadi anggota komunitas juga, Mas Bobi ya. Jadi betul. Karena ini komunitas penulis dan editor PBK. Jadi dan ini adalah ide dari teman-teman sendiri yang kemudian bersatu dan menghidupkan kegiatan ini. Kayak seperti saya misalnya buku yang sendirian mungkin belum ada ya di PBK ya. Tapi buku-buku yang kemudian kompilasi beberapa tulisan-tulisan ada, dan beberapa sebagai editor buku ya tentu saja ada, tentu saja. Seperti yang tadi saya cerita pada Mas Bobi, Prof. Wimbi, dan Mbak Amanda dan teman-teman yang lain. Saat ini Kompas juga sedang menyiapkan bekerjasama dengan Lemhanas dan CSIS untuk menerbitkan 3 buku secara bersamaan tentang Indonesia menuju 2045. Dan di dalam buku itu, salah satu hal yang menjadi
catatan adalah soal kesehatan. Yang hari ini kita akan bicara dengan Profesor Dr. Wimpi Pangkahila yang bergerak dalam bidang kesehatan, dan apapun keunggulan kita, apapun kelebihan kita, apapun potensi kita, apapun yang dimiliki bangsa ini untuk menjadi bangsa yang maju dan sejahtera tahun 2045 akan sia-sia kalau kemudian ternyata dalam soal kesehatan kita buruk. Dan banyak sekali hal-hal yang bisa ditulis dalam bidang kesehatan tentu saja, dari sisi kesehatan jiwa, dari sisi kesehatan jantung, kesehatan macam-macam sekali. Tapi yang paling menentukan adalah kesehatan jiwa. Dan kesehatan jiwa itu bisa baik kalau kemudian kita membaca bukunya Prof. Wimpi, salah satu yang diterbitkan oleh Kompas, bagaimana kemudian hidup bahagia, dan itu tidak bisa dilepaskan dari relasi pribadi dengan pasangan tentu saja. Dan saya sih yakin banyak sekali pasti cerita yang bisa dituliskan oleh Prof. Wimpi. Saya bayangkan kalau suatu saat Prof. Wimpi kemudian membuat sebuah buku yang menceritakan tentang apa yang diceritakan oleh banyak orang, tapi tentu saja paling aman adalah kalau itu buku dibuat dalam bentuk fiksi, sehingga kemudian bahagia itu bisa membuat kita menjadi awet muda sehat, kemudian juga saya sih percaya akan pasti menarik, Prof. Kalau kemudian apa yang didapatkan di ruang praktek, tentu kita harus menghargai rahasia pasien, apa yang disebut informed consent. Tapi kalau kemudian itu menjadi sebuah cerita fiksi, seperti seorang pengacara menuliskan kasus-kasus yang ditangani, misalnya Dan Brown menuliskan Pelikan Brief dan sebagainya, itu saya kira pasti akan menarik sekali. Apalagi menyangkut yang orang-orang yang kita sebut sebagai orang-orang besar begitu, meskipun itu disamarkan dalam bentuk fiksi. Saya tidak ingin berpanjang kata karena ini adalah panggungnya Prof. Wimpi, panggungnya Mbak Amanda dan Mas Bobi, dan panggungnya teman-teman semua untuk saling melengkapi, saling menggali, dan kemudian saling mendorong, menumbuhkan semangat untuk menulis, karena ada sebuah pepatah Latin yang mengatakan bahwa verba volen scripta manen, kata-kata itu gampang menguap, sementara kalau ditulis itu akan lebih permanen, lebih membekas, lebih bisa diwariskan dan sebagainya. Dan harapannya dari ngobrol-ngobrol sampai dengan 17 kali ini, berarti 17 kali 2 minggu, akan juga terlahir buku. Saya berharap Mbak Amanda, Mas Bobi juga akan melahirkan buku-buku yang kemudian dari ngobrol ini. Dan saya percaya Mbak Dante misalnya juga sudah mulai menghimpun juga untuk melahirkan buku, akan melahirkan itu. Dan saya terima kasih sekali untuk kepercayaannya pada Kompas, kepada penerbit buku Kompas untuk menerbitkan bukunya. Terima kasih Prof. Wimpi, terima kasih untuk mau berbagi, dan terima kasih teman-teman semuanya karena kita bisa saling menyemangati dalam situasi yang tidak mudah pandemi ini. Selamat ngobrol, selamat berdiskusi, dan pasti akan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Terima kasih Mas Tra. Waduh, sambutannya cukup menarik juga nih ya. Mbak Amanda, ya. Apa yang disampaikan Mas Tra ini sebenarnya dua dunia yang sudah ada di dalam diri Profesor Wimpi, fiksi dan non-fiksi. Nah, tapi satu hal yang menarik adalah juga bagaimana kita berharap dari panggung ngobrol ini bisa muncul buku-buku baru, baik dari perbincangan ini maupun bisa menggugah rekan-rekan sejagat untuk menulis. Apa yang tadi saya sampaikan bahwa Profesor Wimpi adalah dua dunia yang dia miliki, fiksi dan non-fiksi. Untuk kita lebih paham, bagaimana kalau kita lihat video profilnya, Mbak? Ya, silakan. Siapa ini?
Dari Hefti apa dari IT? Silakan. Ya, terima kasih. Waduh, Prof, banyak sekali itu bukunya, saya nggak hafal loh, Prof. Kalau ditanyain ujian saya nggak lulus ini loh. Selamat datang, Prof. Wimpi. Silakan dikasih layarnya untuk Prof. Wimpi. Kalau Ya. saya hafal, Mbak, yang ini yang saya hafal, Mbak. Oh, saya dapatnya yang ini ya. Yang indah, hah? Oh, saya dapatnya yang ini ya. Loh, Mbak Amanda itu kan biar kelihatan tetap muda, begitu tetap berkualitas dan sehat. Kalau saya kan biar yang indah-indah ini loh, Mbak. Terus saya mau yang Gitu. itu loh, gimana itu? Atau ini aja lah buat Mbak Amanda lah, yang inilah gitu kan. Buku tulis ya, makasih loh. Oke. Terima kasih loh Prof. Wimpi udah berkenan bergabung dengan kita untuk ngobrol yang ke-17 ini. Ketika teman-teman mengusulkan mengangkat tema Prof. Wimpi, saya udah langsung bilang, wah saya udah punya bukunya tuh. 2 gitu kan, yang indah dan bahagia gitu loh Mbak Amanda. Iya. Oke. Saya kayaknya masih terbelakang dalam hal ini nih, perlu dapat pencerahan ini. Oke, Iya. mungkin sebelum kita ngobrol sama Prof. Wimpi, kita lihat hasil pollingnya dulu ya Mas Bobi ya. Ya silakan. Sudah ada belum hasilnya? Wah, masih yang banyak masih dari Jakarta ya. Luar Indonesia Iya. nih namanya ada tadi tapi tidak menjawab nih, gimana sih? Waduh, Jogja juga tidak ada, tumben. Dari Bali nggak ada nih Prof nih, mahasiswanya barangkali. Luar Pulau Jawa itu? Luar Pulau Jawa ya, cuman ada 8% ya, nggak apa-apa. Mungkin nanti akan menyusul. Baik, terima kasih. Kita memperingati Hari Lanjut Usia Nasional yang Baik. Prof, apa kabar sekarang, lagi sibuk apa nih Prof? Ya masih. Tadi selesai nguji di S2. Tiap hari masih ada kesibukan walaupun sebagian besar online. Online ya? Kalau tadi offline. Oh, tadi offline, oke. Tapi apakah ngajar kedokteran bisa online ya Prof? Sebagian bisa, makanya tadi harus offline gitu. Sebagian harus offline. Kalau Oh. sebagian ya offline. Oke, ini bukunya yang baru yang di saya apa yang di Mas Bobi ya? Yang terbaru. Yang terbaru. Ini lama ini. Yang terbaru yang warna pink itu. Ini ya? Di layar di kiri bawah itu. Nah, Yang ini ya. muda dan sehat ya Prof ya. Itu belum Sweet masih ada 17 nih, muda dan sehat ini. sempat ini. Oke, tapi Tapi kalau untuk lihat di dari dokter, profilnya Profesor Wimpi juga. Oh silakan Mbak Manda. silakan Mas Bobi. Oh, kalau dilihat dari profilnya Prof Wimpi juga kita nggak akan nyangka loh, apa namanya usianya kelihatan tetap muda dan sehat. Jadi sesuai dengan bukunya ya Prof ya.
anti-aging medicine itu. Makanya iya. program studi saya ini banyak peminatnya itu. Oh, gitu. Dari seluruh Indonesia itu. Awalnya itu gimana, Prof? Kok dokter kok nulisnya pertama novel gitu ya, Dok ya, kalau nggak salah tuh. Ya, memang saya suka itu sih. Saya suka nulis puisi, suka nulis novel. Dulu cerpen juga. Waktu masa-masa lalu itu. Kemudian ya akhirnya kita harus membagi waktu kan. Membagi waktu akhirnya orang nanya loh, yang nulis kesehatan kok nggak ada nih. Saya jawab dengan main-main, kalau nulis kesehatan lebih gampang lagi, saya bilang. Karena tiap hari memang ketemu banyak orang sakit. Jadi dari situ saya banyak ide kemudian. Lalu saya diminta mengasuh beberapa rubrik di koran lokal maupun beberapa nasional. Akhirnya jadi itu buku itu yang Kelopak Kehidupan itu, yang kemudian diterbitkan di Malaysia juga. Itu kan dari pertanyaan masyarakat mengenai kesehatan, khususnya yang terkait dengan seksualitas. Nah, kira-kira seperti itulah. Jadi akhirnya ya sudah, harus bisa membagi waktu antara menulis dan mengerjakan tugas sehari-hari. Ternyata bisa juga gitu ya. Bahkan merupakan sebuah sebuah kesenangan jadinya. Memberikan semangat, memberikan pencerahan sendiri ya, dari kasus-kasus yang saya hadapi itu. Jadi enakan nulis apa, Dok? Nulis novel atau nulis kedokteran? Ya, nulis kedokteran karena dituntut ya. Ada mahasiswa harus ikut kuliah-kuliah. Nah, itu yang dikumpulkan akhirnya. Tapi ya akhirnya sekarang ya yang masih bisa ditulis adalah untuk di luar kedokteran yang mengenai sosial kemasyarakatan, puisi masih hampir tiap hari. Di media sosial saya menulis catatan ringan itu harus tanya ke Pak Mas Patris ini, sudah bisa dibukukan nggak tuh? Sudah banyak catatan ringan saya yang ya itu mengenai kehidupan sosial kemasyarakatan, ya termasuk sedikit mengoreksi lah kondisi saat ini. Kira-kira seperti itu. Nah, Prof, kalau dilihat, ini kan profesor ini kan dulu kuliahnya di Fakultas Kedokteran. Nah, Ya. sekarang juga jadi penulis dan tidak banyak dokter yang menulis gitu ya. Artinya bahkan menulis yang ringan, yang menarik, seperti yang dilakukan oleh Profesor Wimpi. Sebenarnya cita-cita dulu waktu kecil itu mau jadi penulis atau jadi dokter atau jangan-jangan mau jadi kayak Pak Cepi nih, karena iya ini karena ada Pak Cepi juga, apa mau jadi kayak Pak Cepi jadi penerbang begitu? Selamat siang Pak Cepi. Nggak jelas juga gitu. Yang jelas saya suka berkomunikasi, saya senang bersosialisasi, lalu saya mudah tersentuh ya kalau melihat orang itu, orang yang dalam masalah, saya cepat sekali tersentuh, gitu. Walaupun nggak kenal siapa dia. Gitu. Nah mungkin itu yang mempengaruhi saya suka nulis. Lalu dari situ muncul keinginan gimana menolong orang itu ya, supaya bisa lebih akhirnya ke kedokteran gitu, orang sakit yang ditolong gitu. Kira-kira seperti itu mungkin ya. Nah, Prof, umumnya dari narasumber kita yang sudah tampil, mereka ini yang sudah begitu banyak menghasilkan buku, awalnya masa kecilnya dilimpahi oleh orang tuanya dengan bacaan-bacaan buku. Apa waktu kecil juga, Prof Wimpi juga seperti itu? Enggak juga ya, enggak. Saya kira enggak. Kemungkinan dari mana ya? Saya juga bingung itu. Ya mungkin dari timbulnya perasaan sendiri itu ya. Jadi saya ingin mengekspresikan apa yang telah saya lakukan dalam bentuk tulisan gitu. Katakanlah misalnya ketika saya ini kalau saya boleh cerita misalnya ketika saya melihat seseorang pengemis misalnya. Ya, saya kasihan kepada pengemis itu. Ya. Saya sendiri nggak punya uang untuk membantu misalnya.
Akhirnya saya ingin mencurahkan itu dalam bentuk tulisan. Gimana perasaan pengemis itu sih? Ya. Pernah saya melihat seorang apa namanya, tunanetra itu ya, tunanetra berjalan dituntun oleh anaknya gitu. Saya berpikir gimana sih perasaan dia ini? Perasaan si tunanetra seperti apa? Saya bisa bayangkan itu, nggak melihat siapa-siapa. Lalu si anak itu gimana gitu perasaannya? Nah, dari situ saya ingin menulis apa yang kira-kira dirasakan oleh si anak itu menuntun orang tuanya yang tunanetra. Lalu perasaan si bapak itu gimana? Nah, kira-kira banyak yang dari apa hal-hal yang saya lihat di sekitar itu. Ya. Lalu Dan itu sejak kecil, sejak remaja atau setelah Ya. menjadi dokter, Prof? sejak remaja saya kira, sejak remaja. Ya, remaja walaupun ya tulisannya kacau gitu kan. Nah, semakin berkembang rupanya ya ketika saya suka membaca apa namanya? Ya waktu itu tentu koran gitu, majalah gitu ya. Nah, mungkin dari situ semakin apa namanya? Semakin jadi lebih matang gitu ya. Lalu waktu itu kan zaman memang banyak sekali apa namanya? media cetak waktu itu ya, media cetak dan radio juga mungkin waktu itu. Ya. Akhirnya saya coba menulis ya diterima, lalu semakin apa namanya, semakin terangsang untuk terus menulis. Gitu. Ya. Ya, akhirnya kemudian kan kita dibatasi waktu juga, setelah bekerja dibatasi waktu ya harus bisa membagi waktu, gimana ceritanya. Ya. Gitu Iya, kira-kira. Iya. Kalau lihat dari buku-bukunya Prof. Impi ini kayaknya kumnya langsung banyak ini ya Prof ya. Kalau dosen yang dikejar kum langsung. Ini cocok banget ini. Oke, baik. Mungkin kita perkenalkan juga Mas Bobi, kita punya penanya tamu. Jadi selama Oh ya, silakan, Mbak. setiap acara ngobrol kita selalu mengajak teman-teman mahasiswa dan SMA untuk menjadi penanya tamu yang bisa bergabung dengan kami panelis di sini. Kalau yang bukan penanya tamu boleh tanya juga sih, tapi lewat kolom Q&A. Kalau penanya tamu tanya langsung, wajahnya pun kelihatan. Mungkin kita kasih kesempatan dulu dari yang kecil dulu berarti ya. Ya, Kita kasih silakan kesempatan dengan Arigo dari kelas Arigo. 11 SMA Penabur Sentul. Ya. Mana Arigo? Silakan mau tanya apa buat Halo. Impi? Ya, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya ya. Saya mau nanya ini, Prof. Saya kan juga suka nulis-nulis sedikit lah ya, bikin cerpen, puisi gitu. Nah, sering dapat ide-ide yang menarik gitu, menurut saya menarik gitu kan. Nah, tapi pas udah ditulis tuh kayaknya biasa aja gitu jadinya. Terus itu saya mungkin ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama itu, bagaimana kita ide yang menurut kita bagus itu saat dieksekusi juga menjadi layak diterbitkan gitu. Nah, yang kedua mungkin agak berkaitan dengan kesehatan. Jadi saya kan suka nulis itu bisa sampai berjam-jam. Nah, itu sering dimarahin tuh sama mama. Nanti kamu penyakitan lo duduk terus gitu. Itu bener gak gitu. Ya paling itu sih, Bro. Ya, terima kasih. Oke, baik. Oke. Nanti boleh nanya Terima lagi. kasih, Arigo. Kedua ya, Arigo. Yang pertanyaan kedua kayaknya agak konsultasi ya, Prof. Nah, konsultasi. Kalau konsultasi mesti bayarnya lain ya, nggak gratis ya. Silakan Prof. Impi dijawab dulu Arigo pertanyaannya. Ya, apakah kemudian dimuat atau tidak tentu ya tergantung ininya ya, medianya ya gitu. Cuma sekarang kalau dulu kan setiap kali mengirim tulisan katakanlah ke Kompas misalnya. Karena saya dulu sering juga menulis tulisan opini ke Kompas itu. Diterima atau tidak tentu tergantung pada tim redaksi yang memeriksa ya. Nah, sekarang mungkin orang lebih banyak ke media sosial ya. Kalau media sosial kan bebas aja gitu, nggak ada yang ngoreksi, nggak ada yang ini ya. Nah, itu salah satu kelebihan mungkin media sosial. Tapi bukannya adalah orang seenaknya nulis gitu. Ya, kadang-kadang saya ketawa geli itu orang menulis tentang kedokteran misalnya di media sosial, padahal dia nggak punya background sama sekali tentang kedokteran. Itu sampai sekarang masih berlangsung.
Gimana Pak Era? Apa-apa nih orang itu. Itu Mau Pak Lepi agak ini Pak, di-unmute dulu Pak. Udah. Ya, silakan Prof. ya. Jadi kelebihan mungkinnya media sosial kan seperti itu. Misalnya Mas Arigo bisa nulis apa saja, nggak perlu ada yang ngoreksi kan itu, langsung dimuat aja gitu. Nah, cuma nanti risikonya adalah kalau tulisan itu ternyata tidak benar gitu. Nanti yang mengerti yang bisa membaca lalu mengomentari tulisan apaan ini gitu. Nah, itu salah satu kelemahan media sosial itu. Karena nggak ada tim yang mengoreksi isinya sudah benar nggak. Nah, karena itu saya beberapa kali protes di media sosial, di Facebook khususnya. Saya bilang ini kalau bukan bidangnya itu janganlah terlalu ngomong. Ada yang bertanya ke saya, kok kamu nggak nulis detail mengenai COVID-19? Saya bilang itu perlu keahlian tersendiri. Saya bilang, walaupun saya dokter, saya ngerti, tapi bukan bidang saya. Bicara virus, bukan, itu ada orang ahlinya. Nah, kira-kira seperti itu, Mas Arigo. Ya, jadi kalau nulis puisi, misalnya di media sosial ya oke. Ya. Nggak ada orang, paling-paling orang mengatakan, wah kok gini nih, kurang bagus, itu aja. Ya, dampaknya nggak akan sebesar kalau dia nulis mengenai kedokteran, kesehatan misalnya. Ya. Tapi itulah ada keuntungannya juga media sosial itu. Jadi kalau kita mau menulis apa cerpen, ya tulis aja di media sosial. Nanti kan tergantung orang gimana mengomentari, oh cerpen kamu bagus misalnya. Puisi kamu bagus. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi lanjutkan saja menulis, Mas Arigo. Nanti kan sambil direnungkan, nanti akan terjadi perbaikan peningkatan. Seperti yang saya alami dulu seperti itu. Koreksi sendiri akhirnya. Oke, lanjutkan terus ya. Pertanyaan yang kedua, Prof. Terima kasih, Prof. Belum. Yang Kalau kedua berarti kebanyakan nulis, kelamaan menulis, apakah berpengaruh pada kesehatan itu? ya, artinya harus diselang-selingin. Jangan duduk terus ya, duduk 1 jam, 2 jam, berdiri, jalan dulu misalnya, balik lagi gitu. Nah itu kalau menerapkan pola hidup sehat kan begitu. Artinya olahraga diperlukan setiap hari. Nah ini mumpung banyak yang mendengarkan, mungkin paling yang sederhana itu, kita bicara kesehatan, karena tadi menyangkut kesehatan itu. Olahraga katakanlah kalau masih mampu, jogging setengah jam, seminggu 3-4 kali. Nah, kalau nggak mampu jogging ya jalan cepat. Tapi jangan jalan sambil makan. Nah, itu nggak benar. Jadi pola makan juga harus diatur ya. Tidur harus cukup. Nah, itu kalau dikaitkan dengan kesehatan apalagi dalam konsep anti-aging medicine itu. Saya kira itu, Bu ya. Hati-hati nanti. Oke, terima kasih Prof. Terima kasih, Prof. Jawaban Prof nanti disampaikan sama orang tuanya Arigo. Katanya Prof ini nggak apa-apa kok nulis lama. Mbak Amanda, Ya. ada satu hal yang menarik nih. Saya ingin menambahkan yang disampaikan oleh Prof Vimpi buat Arigo ini. Bahwa menulislah apa yang dikuasai atau bidangnya. Nah, sekarang kalau Arigo sedang menjadi siswa SMA dan sebentar lagi kuliah, tulislah tentang hal-hal yang ada di dunia Arigo, kemudian yang Arigo kuasai, sehingga nggak diketawain orang, begitu kan? Jadi apapun yang Anda kuasai, Anda tulis, Anda dalami, dan sebagainya, pasti Anda bisa menjadi penulis yang hebat. Kayak Prof Vimpi mungkin udah lupa bagaimana masa-masa SMA dulu, gitu kan? Nah, sekarang Arigo yang sedang menjalani bisa tulis itu menjadi cerpen atau hal-hal yang lain. Jadi poinnya adalah tulislah bidang Anda atau apa yang Anda kuasai. Begitu Mbak Amanda. Tambahan. Tapi sebenarnya ini juga Mas Bobi, tadi jawaban Prof Vimpi itu agak menyentil saya juga. Artinya yang mana?
di media sosial sekarang ini ada banyak orang yang ngomong padahal bukan bidangnya gitu. Nah, Persis. itu memang yang sangat sangat mengkhawatirkan gitu ya, karena jadinya semua orang jadi pinter gitu kan. Semua Nah, orang jadi tapi maksudnya begini, kita kan punya bidang sendiri-sendiri gitu ya. Ya. Nah, tetapi ada satu bidang yang sifatnya universal. Nah, itu siapapun boleh gitu. Misalnya begini, kita melihat ada ketidakadilan. Misalnya Mas Arigo melihat loh, kok si bapak itu kok korupsi dibiarin misalnya. Nah, itu siapapun berhak bisa ngomong itu. Ya. Korupsi dibiarin, ya. Gaji dia berapa sih sebulan? Pegawai negeri golongan sekian kok hartanya bisa sekian triliun misalnya. Nah, itu siapapun bisa ngomong. Mas Arigo boleh. Iya. Ya, asal jangan memfitnah. Gitu. ya, Nah, itu yang saya maksud gimana kita peka terhadap lingkungan kita. Gitu. Misalnya ada seorang, misalnya nih, ya, seorang pejabat misalnya mukulin anak buahnya misalnya, karena terlambat datang, itu kita bisa protes. Sebagai warga masyarakat, kita bisa bilang loh, kok seenaknya mukul anak buah misalnya. Itu kita bisa protes. Ya, itu kan sesuatu yang umum sifatnya, yang berkaitan dengan manusia dan kemanusiaan. Yang tadi saya maksud bidangnya itu, katakanlah misalnya, saya bukan orang ekonomi, kok ngomongin belanja negara misalnya, seperti itu. Ya. Jadi mudah-mudahan nggak disalahartikan ya. Itu yang tadi juga disampaikan di dalam video profilnya Prof. Wimpi. Tadi Prof di dalam situ kan tertulis, saya banyak menulis puisi untuk menyampaikan apa yang ada di benak saya. Wow. Jadi segala hal Prof Wimpi ungkapkan dulu di dalam puisi. Dan menurut saya menarik loh Prof, itu dengan menulis puisi, karena kan dengan puisi Prof bisa memilih atau mencari kata-kata yang kuat ya Prof ya. Berlatih memilih kata yang kuat ya Prof. Kalau nulis puisi kan bisa dituntut juga ya, nggak bisa ya? Iya. Oke. Baik. Pak Cepi sudah ketawa tuh. Jadi Sekarang kalau menyampaikan kritik tapi nggak bisa dituntut, dia tulis puisi gitu. oh benar. Iya. Setuju Prof. Setuju. Pak Cepi itu bukan ketawa kenapa sih Prof? Beliau sedang mencari ilham untuk buku berikutnya karena sudah mau Desember dia harus punya buku lagi. Saya lagi 17 Desember. Mau belajar bikin puisi gimana caranya? Nanti ngobrol bahas tentang puisi. Enggak, tapi memang puisi itu kan apa ya namanya curhat ya. Puisi itu sebenarnya curhat. Cuman saya lihat ketemu Pak Wimpi ini surprise sekali karena kalau baca tulisan-tulisan tentang seksual, tulisan-tulisan Pak Wimpi, Dr. Wimpi ini dalam petik itu badung gitu, badungnya. Tapi kalau lihat orangnya jauh sekali dari badung. Mungkin itu sisi lainnya kali Pak Cepi. Tongkrongannya guru banget. Oke, terima kasih Pak Cepi. Ini nanti dibahas lagi soal puisinya ya Pak. Ya? Puisi. Oke, kita kasih kesempatan dulu mungkin untuk Helmi. Mana Helmi? Ya, halo. Ya, Helmi ini dari Pendidikan Biologi Universitas Indra Praksawa. Nanyanya jangan spesifik biologi ya. Oh, enggak dong. Enggak. Ini justru tadi ketika ada disampaikan video profile dari Profesor Wimpi, saya merasa saya sama Profesor ada kesamaan nih. Wow. Jadi jangan-jangan nyama-nyamain nih. Wah, enggak itu memang saya jujur dari saya sekolah tuh saya belum pernah menemukan seseorang baik itu teman saya ataupun guru saya tuh yang punya kesamaan gitu. Jadi kalau saya lihat dari profil Profesor Wimpi tadi, beliau kan kesehatan gitu ya, tapi beliau juga bergerak di bidang seni tulisan tadi. Itu jadi walaupun bergerak di bidang eksak gitu, tapi bidang seninya juga jalan gitu. Jadi saya mau kasih apresiasi ini buat Profesor Wimpi. Akhirnya saya menemukan orang yang 11-12 lah ya istilahnya sama saya. Alhamdulillah.
11-12-nya dalam hal apa nih, seni sama itu tadi, seni sama SF tadi? Dalam hal menulis tadi saya pas lihat profil, wah ternyata Profesor Wimpi juga suka nulis puisi nih gitu. Kebetulan saya juga suka menulis puisi, dan waktu tahun 2018 alhamdulillah saya kolaborasi dengan teman saya yang penulis juga sudah merilis buku gitu. Cuman kebetulan bukunya bukan dari Harian Kompas. Saya harap sih mungkin di tahun-tahun berikutnya saya bisa di penerbit buku Kompas gitu ya. Nah, amin. Amin. Nih, kebetulan saya juga pertanyaannya ada 2 nih, seperti tadi Arigo. Yang pertama soal puisi. Tadi kan Prof juga bilang kalau menulis itu di sosial media tuh nggak ada yang bisa disalahin gitu. Kecuali kita berbicara bukan di bidangnya gitu ya. Nah, berkaitan dengan puisi, saya tuh sebenarnya punya banyak banget tulisan-tulisan puisi yang agak sensual gitu, Prof. Cuman saya agak takut untuk mempublikasikannya gitu. Kalau untuk yang sensual-sensual seperti itu gitu, karena saya kan maksudnya dilihat orang kalau di lingkungan teman-teman tuh saya orang-orang yang ceria gitu, gampang bikin orang ketawa. Cuman kalau ketika saya pengen mengupload gitu tulisan-tulisan yang agak sensual, jadi saya agak ngeri gitu. Jadi gimana nih menurut Prof soal untuk nge-upload puisi-puisi yang seperti itu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini berkaitan sama profesi gitu ya. Kan di sini banyak banget negara di dunia yang saat ini mulai memasukkan seks edukasi nih Prof ke dalam kurikulum pendidikan mereka. Kemudian menurut Profesor, gimana nih cara yang dirasa ampuh serta aman untuk para guru dan calon guru dalam memberikan edukasi seks kepada generasi muda, baik dalam lingkup pendidikan formal maupun yang non formal? Itu sih dari saya. Terima kasih. Ini pertanyaan keduanya juga konsultasi nih kayaknya. karena maksudnya kan saya juga nanti insya Allah setelah lulus kan saya akan jadi guru gitu. Jadi saya maksudnya saya pengen terus berkembang gitu dalam menyajikan informasi kepada peserta didik gitu. Keren Helmi, thank you. Kita dengarkan dulu nih dari dosen yang lebih senior lagi ya berarti ya. Silakan Prof. Ya, saya jawab dulu yang puisi itu. Kalau puisi kan nggak masalah ya. Silakan saja dimuat di media sosial apa misalnya Facebook atau apa. Ya. Puisi saya kira nggak masalah. Kalau mau menyatakan tubuh kamu misalnya putih bagai salju atau kan nggak masalah saya kira. Payudara kamu misalnya nih seperti bunga yang bermekaran kan nggak itu bukan suatu yang pornografi. Kalau dalam bentuk puisi, saya kira nggak masalah, tulis saja. Ya, nanti apakah kamu komentar, misal kok kata-kata kamu nggak bagus, ya itu lain lagi. Ya, malah kita berterima kasih kalau ada yang memberikan masukan gitu. Nah, yang kedua mengenai pendidikan seks itu sangat penting memang. Itu sejak tahun berapa ya? 80-an. Ya, saya sudah menyerukan itu pentingnya pendidikan seks itu. Ya. Tapi, saya ingat waktu zaman Gus Dur setuju itu. Ya, pendidikan seks diberikan di sekolah-sekolah mulai dari SD, salah Gus Dur mengatakan waktu itu. Saya senang sekali itu. Ya, tumben ini seorang presiden mengatakan seperti itu. Nah, tapi ketika Gus Dur lengser ya sudah nggak ada lagi gitu. Nah, sekarang memang tidak semua secara nasional belum ada ya kurikulum pendidikan seks itu. Tapi saya tahu beberapa sekolah sudah mulai memberikan itu kepada anak didiknya. Biasanya yang saya pernah beberapa kali diminta memberikan ceramah di beberapa sekolah gitu. Nah, lalu selanjutnya guru mereka yang memberikan, guru biologi misalnya berkolaborasi dengan guru budi pekerti gitu ya. Nah, berkolaborasi memberikan itu. Saya kira nggak masalah, karena kita memberikan informasi kepada anak didik kita. Bayangkan pada masa sekarang ini, ketika media sosial menguasai kehidupan manusia, setiap hari anak-anak itu bermain dengan HP-nya. Ya, bayangkan itu, orang tua tahu nggak anaknya misalnya terpapar video-video porno,
Ya, padahal dia nggak tahu, nggak pernah mendapatkan informasi tentang seksualitas sebelum. Baik, mau jadi apa? Mau jadi apa generasi berikutnya ini? Tiap hari main HP, lalu lihat orang telanjang, orang hubungan seks di video porno itu. Sementara dia nggak pernah mendapatkan apa-apa informasi tentang seksualitas sebelum dari orang tuanya apalagi. Nah itu coba kita sebagai orang tua, gimana tuh yang punya anak kecil misalnya? Ya, nggak mungkin anak itu tanya ke orang tua ini mamanya apa nih? Nggak mungkin. Ya, dia nikmati aja dengan teman-temannya. Ya. Bayangkan tuh anak kecil mendapatkan informasi seperti itu. Nah, saya kira tugas kita semua sekarang. Bila perlu kita memberitahu ke guru masing-masing. Itu perlunya pendidikan seks. Jangan lagi dikatakan bicara tentang seks, satu yang dosa, satu yang tidak apalagi dikaitkan dengan tidak agamais misalnya, nggak bisa seperti itu pada masa sekarang. Tinggal pilih aja mau anak-anak kita mendapatkan informasi tentang seks dari video porno, dari HP yang setiap hari dipegang 24 jam mungkin, atau dari guru yang memang mengerti. Nah, coba jawaban kita saya yakin pasti kita akan menjawab dari guru. Ya. Nah, tetapi ya apalagi pada musim pandemi begini mungkin nggak mikir ke situ Pak Menteri. Ya. Tapi kalau saya beberkan itu luar biasa Pak Mas Helmi. Ya, perubahan perilaku seksual itu kan luar biasa. Ya, kalau dulu hubungan seks pranikah nggak ada, sekarang bukan sesuatu yang aneh. Ya, malah orang ngomong terbuka dengan saya. Setiap hari saya bertemu dengan pasien ya, yang mengalami masalah itu. Mereka terang-terangan mengatakan, ya, sebelum menikah saya sudah sering melakukan hubungan dengan istri saya, dulu dengan pacar saya. Nah sekarang setelah menikah, ya sekali-sekali saya melakukan itu dengan orang lain. Ya. Mereka dengan tenang mengatakan begitu. Bayangkan itu, artinya apa? Terjadi perubahan memang. Perubahan pandangan orang tentang seks, perubahan perilaku orang. Nah, sekarang dalam kondisi seperti ini, bagaimana kita orang tua, apalagi pendidik, ya, nah gimana menyikapi kondisi seperti ini agar tidak menimbulkan efek negatif, efek buruk. Minggu lalu saya diundang bicara oleh satu sekolah tinggi di Malang itu yang bekerja sama dengan Perhimpunan Dokter Spesialis Obstetri mengenai homoseksual LGBT. Nah itu kan ada di masyarakat kita. Mau diapain sekarang mereka? Jadi masalah-masalah begini saya kira memang perlu kita ketahui, ya. Lalu bagaimana menyikapi. Nah kalau masalah seperti ini memang nggak perlu untuk mengatasi perlu seorang ahli, tapi menghadapi kondisi yang ada di masyarakat seperti ini, semua orang ya perlu mempertanyakan, kok dibiarin? Sama dengan orang melihat PSK misalnya, ya WTS, PSK, ya. Itu kan semua orang boleh menyikapi, boleh memberikan pendapat, ya. Tetapi kalau menyangkut kemudian misalnya penyakitnya, nah itu perlu seorang ahli. Jadi kembali ke yang tadi, apa yang bisa kita sumbang kepada masyarakat, kepada bangsa ini di luar profesi utama kita, ya silakan. Katakanlah memberikan kritik tadi, kok pemerintah diam aja, ya nggak memberikan pendidikan seks, misalnya. Sementara kondisi sekarang seperti ini, ya itu siapapun boleh memberikan masukan. Ya. Mudah-mudahan cukup jelas ya, Mas Helmi. Ya. Menarik. Gimana Mas Helmi, cukup jelas ya? Mungkin perlu saya sedikit ungkapkan nih Mas Helmi, karena Anda juga nanti rencananya nampaknya ingin menjadi seorang pendidik gitu ya. Tadi Prof. Wimpi mengatakan bahwa banyak hal yang berkaitan dengan anak-anak kita terpapar oleh video porno ataupun semacam hal sejenis yang akhirnya membuat mereka tuh mendapat informasi yang salah, bahkan mungkin mitos-mitos seks yang tidak tepat begitu. Nah, saya kebetulan baca habis lah ini judul buku Pak Wimpi yang saya beli, Prof. Wimpi. Saya beli, ini terbitan tahun 2001 ya.
ada di bab 10-nya berbicara mengenai mitos seks gitu. Nah, banyak hal informasi di medsos ataupun yang berkembang di dalam masyarakat kita, informasi-informasi yang salah begitu. Saya catat di bab 10 ini juga ada 10 mitos yang berkembang di dalam masyarakat kita. Nah, bagaimana mitos-mitos itu? Apa saja? Silakan Anda baca buku Prof. Wimpi yang berjudul Seks yang Indah, dan juga jawabannya yang cukup lengkap. Ini sepertinya kayaknya model ini ya, Prof. ya, jawab-menjawab tulisan ini kayak konsultasi ya, Prof. ya. Enak Nah, dan mudah dipahami. Ya, itu kumpulan dari itu pertanyaan-pertanyaan di media massa itu yang saya asuh itu. Ya, itu kan ada beberapa media massa yang saya mulai dari koran lokal, kemudian beberapa koran nasional kan. Itu kan pernah saya asuh. Menarik, dan ini seperti Prof tadi katakan, memberikan informasi yang tepat buat masyarakat yang dan untuk menyangkal atau mematahkan mitos-mitos yang berkembang ya, Prof ya. Itu. Oke. Baik, Mbak. Ya, mungkin saya perlu ingatkan dulu untuk teman ngobrol yang mau mengajukan pertanyaan, silakan di kolom Q&A, jangan terpesona bengong gitu mendengarkan jawabannya Prof Wimpi terus lupa bertanya, jangan ya. Jadi silakan ajukan di kolom Q&A, nanti akan kita bacakan untuk Prof Wimpi jawab. Mungkin Mbak Amanda, sebelum itu boleh nggak saya nanya sebelum kita serahkan kepada penanya yang ada di Zoom atau YouTube ya. Saya mau tanya Prof, dapat judul ini itu dari mana? Seks yang Indah. Ini kan sesuatu yang tabu dan ya saat buku ini muncul pun menurut saya sampai sekarang pun seks masih dianggap sesuatu yang tabu. Dapat judul ini itu bagaimana prosesnya, Prof? Prosesnya ya, kalau kita mau jujur kan seks itu harus indah seharusnya. Kenapa orang mau melakukan hubungan seksual? Karena menginginkan sesuatu yang dia bisa nikmati kan. Ya, jadi seks itu seharusnya indah gitu. Kalau seks sampai tapi kan nggak langsung judulnya kan nggak langsung jatuh dari langit begitu dapat aja kan, Prof. Tetapi lewat proses gimana tuh? Nah itu dia. Jadi setelah saya mengamati seks itu harus indah gitu. Bukan ya tujuannya supaya orang membaca. Kalau saya bilang seks itu penyakit, wah nggak ada orang mau baca. Jadi intinya semua orang kan punya seksualitas. Semua orang ingin mengekspresikan seksualitasnya. Lalu gimana buku ini supaya dibaca orang? Harus seks yang indah, ya supaya orang mau membaca, lalu orang meningkatkan ilmu pengetahuannya, dan orang menikmati kehidupan seksualnya sebagai sesuatu yang indah yang bisa dinikmati. Karena saya melihat banyak sekali orang kehidupan seksualnya tidak indah, ya. Lalu timbullah berbagai masalah dalam kehidupan berkeluarganya. Sampai sekarang pun masih banyak. Ya. Kalau saya mau cerita, wah banyak sekali orang-orang yang mengalami masalah karena kehidupan seksualnya. Bahkan terakhir itu yang sekarang masih mengganggu perasaan saya, walaupun saya sebelumnya nggak kenal dengan pasangan ini. Ya. Ketika dia datang itu, pasangan ini baru menikah 2 bulan. Ya, 2 bulan. Mereka keduanya datang, suami istri, baru menikah 2 bulan, lalu mengalami masalah seksual, nggak pernah bisa hubungan seks. Lalu ketika mengetahui seperti itu, tiba-tiba waktu kunjungan ketiga, si istri nggak ikut lagi. Saya tanya kepada pasien ini, loh istrinya mana, Mas? Waduh, dengan wajah yang sangat memelas begitu ya. Dia bilang, oh istri saya sudah lari katanya. Loh lari kemana? Istri saya minta cerai katanya, meninggalkan saya. Nah itu sampai sekarang orang ini saya masih ingat wajah orang itu karena memang masih datang secara teratur untuk menyembuhkan masalahnya. Itu. Jadi kalau seperti ini kan nggak indah jadinya. Ya. Oke. Andrologi itu sebenarnya apa sih, Prof? Bisa dijelaskan dengan satu kalimat yang gampang gitu nggak, Prof? Sebetulnya masalah yang berkaitan dengan fungsi seksual.
ya, dan kesuburan. Nah, fungsi seksualnya itu meliputi laki-laki dan perempuan. Kira-kira seperti itu. Oh, Kalau jadi laki-laki kesuburannya, aja ya? enggak, kalau seksualitasnya laki-laki dan perempuan. Kalau kesuburannya itu laki-laki saja. Oh, oke. Ya, ya, ya. Enggak, soalnya saya penasaran nih, Prof. Kok apa namanya? Kalau saya baca di bukunya apa di profilnya itu kan ada 21 buku tentang seksualitas, 4 buku tentang anti aging, 1 buku kumpulan opini. Lah, apa Prof yang menarik dari seksualitas itu sehingga kok ingin menuliskan dalam bentuk buku? Saya tanya ya Nah, Mas ya, sebelum dilempar ke peserta yang lain. jadi intinya sederhana sebetulnya. Seksualitas sebagian kehidupan kan. Bagian kehidupan, nggak ada manusia yang nggak punya seksualitas. Gitu. Nah, masalahnya itu ada yang bermasalah atau tidak. Gitu. Yang bermasalah itu, yang mengalami masalah seksual, apapun bentuknya, ya itu akan menimbulkan akibat buruk. Akibat buruk itu antara lain berpengaruh pada kondisi kesehatannya. Ya. Atau dibalik, gangguan itu muncul karena orang itu mengalami gangguan kesehatan. Gitu. Nah, mungkin banyak orang nggak tahu. Misalnya yang sederhana ini. Contohnya seorang bapak, seorang laki-laki mengalami diabetes, kencing manis. Oh, kencing manis kan biasa itu. Terlalu banyak makan gula, mungkin orang bilang begitu. Orang nggak pernah berpikir salah satu akibat kencing manis itu diabetes adalah gangguan seksual, gangguan ereksi. Gitu. Nah, itu misalnya contohnya. Ya. Sehingga betul-betul orang mengalami gangguan seksual, laki-laki atau perempuan, itu sebetulnya dia tidak sehat. Ada sesuatu yang membuat dia tidak sehat yang harus diatasi. Nah, kira-kira gitu. Sampai sekarang masih banyak orang nggak berpikir ke situ. Dikira gangguan seksual itu semata-mata gangguan organ seks saja, enggak. Ada sesuatu di balik itu. Ya. Nah, salah satu adalah orang yang mengalami proses penuaan. Nah, karena itu kemudian muncul kaitannya dengan anti-aging medicine itu. Oh, oke. Ya, ya, ya. Jadi saya paham nih alur ketertarikannya gimana, Prof. Ya, ya. Oke, baik. Saya buka pertanyaan di yang sudah. Ini ada dari, saya bacakan dulu. Ini ada Christine Kastali Gunawan. Apakah komunitas menulis ini harus memiliki pengalaman menulis atau pernah ikut pelatihan menulis atau bagaimana syaratnya? Itu mungkin nanti akan dijawab sama Mas Bobi ya. Mas Bob. Oke, saya jawab langsung ya. Oh, sekarang aja. Oke, silakan. Ya, untuk menjadi penulis ya tidak harus punya pengalaman karena tadi gimana sebentar, Mbak? Yang komunitas ini, Mas. Harus punya pengalaman menulis atau pernah ikut pelatihan menulis atau bagaimana? Oh, syaratnya adalah pernah menulis buku di penerbit buku Kompas. Ya. Masalah mau pelatihan atau enggak itu enggak terlalu penting. Kayak teman-teman kita juga banyak yang menulis ya tanpa proses pelatihan atau bagaimana ya. Tapi mereka punya karya di penerbit buku Kompas. Begitu. Oke. Baik, nah, saya boleh nambahin nih. Halo? Ya, gimana, Bro? Ya, halo? itu si Christine teman saya tuh. Oh, begitu. Apa, dokter juga? Ya, alumni saya tuh. Sekarang teman saya gitu. Oh, gitu. Mungkin silakan kalau mau bergabung. Mungkin bisa menulis tentang apa sekarang yang spesialis yang sedang dijalani atau pengalaman praktek bisa coba dibuat draftnya barangkali. Prof bisa disampaikan. Dia di anti-aging itu, anti-aging dia. Wah. Oh. Kan bisa nulis bareng profesor atau bikin sendiri. Nanti kalau bukunya diterbitkan di penerbit buku Kompas, langsung bergabung dengan kami di dalam komunitas begitu. Nggak usah ikut pelatihan, yang penting punya karya. Gitu ya Mbak Amanda ya? Ya betul, terima kasih Ibu kalau nggak salah ya Ibu Christine ya dengan pertanyaannya. Mudah-mudahan jadi terdorong untuk menulis buku bersama Prof Wimpi barangkali. Oke, berikutnya. Tapi kalau sempat ikut pelatihan juga bagus, seenggaknya lebih mungkin bisa lebih
sistematis atau semacam itu. Tapi yang paling penting adalah di komunitas kami punya karya dan diterbitkan di penerbit buku Kompas. Oke, silakan. Oh, ini kok jadi saya yang ikutan jawab nih, Mbak? Pertanyaannya begitu. Ini kan panggungnya Prof. Wimpi. Oh ya, silakan lanjut. Pertanyaan dari Santi Deliana. Saya Santi, fansnya Prof. Wimpi. Wah, ada fans ini, Prof. Wow. Teman saya juga tuh. Oh. Bagaimana caranya atau tipsnya untuk menulis cerita-cerita dari pengalaman komunikasi seksual suami istri? Terima kasih. Bagaimana caranya, Prof? Gimana caranya? Dikumpulin aja masalahnya. Seperti saya ngumpulin pertanyaan-pertanyaan itu. Ya, tinggal dinarasikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang enak dibaca. Jadilah, saya kira. Nah, cuma sekarang itu yang pernah saya pernah tanya ke Pak Patris, Mas Patris. Sekarang itu gimana? Buku cetak itu masih banyak nggak ininya, penggemarnya, atau semua udah lari pada e-book gitu? Itu yang pernah saya tanyakan gitu. Kalau bagi saya sih baca e-book masih nggak seenak baca buku ya. Saya nggak tahu bagi teman-teman lain itu. Ya, karena kalau e-book itu kan kayaknya terpaku pada HP atau laptop, sementara kalau buku cetak kan bisa setiap saat saya di stop, tinggal baca lagi, lanjutkan gitu. Entah yang lain gimana Begini, Prof. Ya. Mungkin maksudnya lebih ke arah apakah untuk menghindari sensor atau menyampaikan sesuatu yang tabu gitu nggak sih, Prof? Pertanyaannya Ibu Santi ini. Oh, enggak juga, saya kira. Kalau buku kan enggak ya, buku kan kita bebas saja. Apalagi kan memang kalau itu dari pengalaman dengan klien atau dengan pasien ya, kan enggak masalah ya. Enggak mungkin itu lah itu. Ya. Jadi begitu, Bu Santi, jawaban dari... Tapi mungkin tidak disebutkan namanya ya, Prof ya, identitasnya secara lengkap ya. Itu mungkin cukup inisial saja, gitu. Kan tetap rahasia. Sementara saya presentasi gitu, menunjukkan contoh pasien misalnya mengalami gangguan pada kelaminnya misalnya, ya, kelaminnya saya tunjukin, ya, tapi wajahnya enggak, leher saya potong lehernya gitu. Saya nggak punya penis, siapa punya payudara nggak tahu, yang penting saya potong aja wajahnya. Itu kan nggak tahu, tidak menyalahi etika. Ya. Mas Bobi silakan, udah banyak pertanyaannya tuh. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya ya, ini ada dari Regina Putri. Prof, saya mau tanya, karena Profesor pernah menulis cerpen dan novel, apa pernah Profesor mengalami hambatan dan buntu ide saat akan menulis novel atau cerpen? Kalau pernah, apa yang dilakukan Profesor untuk mengatasinya? Atau Profesor baru menulis saat ada ide? Saya pernah menerbitkan karya saat masih SMA dan kuliah. Tapi sekarang saya merasa ide saya kering, terutama dalam merancang konflik fiksi. Jadi saya belum menulis untuk diterbitkan lagi. Padahal saya masih banyak membaca buku fiksi dan non-fiksi sampai sekarang. Nah, ini gimana nih, Prof? Kalau mengalami hambatan, ide buntu, menulis novel atau cerpen? Bukan hambatan, Mas. Kehambaran, dia bilangnya. Kehambaran, ya? Oke. Ya, kalau kehambaran bisa terjadi ya. Oleh karena ketika kita punya ide, lalu ada kesibukan, misalnya nggak bisa lanjut, lalu macet di situ. Ya, saya pernah mengalami itu waktu saya studi di Amerika, ya itu sampai sekarang nggak jadi itunya, novel fiksi itu idenya waktu saya kerja di laboratorium sampai sore gitu kan sendiri itu, ditinggal sendiri, lalu waktu itu muncul ide saya, ya, karena rindu dengan tanah air juga gitu ya, lalu saya berpikir tiba-tiba punya muncul ilham, inspirasi,
ada seorang seorang ditinggal, kekasihnya meninggal gitu, si cewek meninggal, lalu dia ingin bertemu dengan cewek yang persis sama dengan yang meninggal itu. Bagaimana caranya ya? Nah, caranya akhirnya harus dibuat manusia baru. Manusia baru, kemudian waktu itu saya kerja di lab gitu loh. Jadi mestinya bisa dibuat manusia baru yang persis sama dengan yang sudah meninggal itu. Nah itu saya tulis sampai berapa, cukup banyak itu, akhirnya macet di situ. Nah, tapi sekarang itu bisa menjadi kenyataan itu. Jadi membuat manusia baru hanya dari kulit manusia gitu. Ya kan? Itu walaupun belum menjadi kenyataan, tapi nanti mungkin suatu saat akan bisa menjadi kenyataan seperti itu. Jadi membuat manusia yang persis sama dengan induknya gitu. Ya. Nah, itu macet, idenya macet gitu. Tapi masih ada di benak saya. Nah, cuma saya pikir sudah nggak sesuai lagi kalau diteruskan itu. Jadi apa yang ditanyakan tadi oleh siapa Putri ya, itu bisa terjadi. Tapi kalau kita memang sudah akan meninggalkan, tinggalkan aja. Harus cari sesuatu yang baru, yang ide baru yang barangkali lebih menyenangkan bagi kita sebagai penulis dan bagi masyarakat yang membaca. Saya kira seperti itu, ya. Tapi apa nggak sia-sia, Prof, udah memulai terus kemudian disingkirkan begitu aja, ataukah ada rencana sewaktu-waktu akan dimunculkan lagi? Keinginan ada, cuma sekarang terus terang saya dibatasi waktu ya, dibatasi waktu, apalagi kondisi seperti ini gitu, ya kan? Apakah orang masih suka nggak baca novel? Kadang-kadang saya bertanya seperti itu, ya masih banyak nggak gitu? Nah, saya nggak tahu, mungkin Bu Bobi tahu itu, lebih tahu. Masih banyak nggak yang masyarakat yang baca novel? Ya. Nah itu yang saya tanyakan tadi. Orang mungkin lebih suka nonton ini ya, nonton TikTok ya gitu. Nah itu akhirnya kalau seperti itu saya nggak tahu kemana nanti manusia masa depan itu seperti apa gitu. Kalau tiap hari hanya senangnya nonton TikTok, orang begini-begini misalnya, ya dari segi kualitas hidup bangsa seperti apa gitu kan. Ya. Apakah makin merosot atau tidak, saya nggak tahu. Ya, untuk dari segi kualitas hidup bangsa, untuk pembangunan bangsa supaya nggak kalah dengan bangsa-bangsa lain. Saya kira seperti itu. Ya, Mas Bobi sama dengan saya ini, Prof. Aliran nggak mau rugi. Pokoknya kalau udah harus ada ide harus jadi ya, Mas ya. Ya, betul. Iya, saya. Betul, saya setuju itu. Cuma kan kita itu tadi dibatasi waktu, kita dibatasi gimana yang harus didahulukan dulu. Tapi betul memang, ya, apa yang sudah kita lakukan itu mestinya memang harus dilakukan. Sampai kapan kita punya waktu, sampai kita mampu menyelesaikan itu. Saya kira itu. Ya, betul, Prof. Saya aja baru punya satu ide bikin novel, baru judulnya, Prof. Tapi sampai sekarang masih saya rawat, Prof. Gitu kan? Itu kemarin gara-gara acara ngobrol dengan Mbak Tori, aduh, muncul gitu. Tapi judulnya membuat saya menarik begitu. Oke. Simpan dulu. Pertanyaan selanjutnya, Mbak. Simpan dulu. Baik. Saya bacakan dulu ya. Ini dari Dahlia Silitonga. Sore, Pak. Saya lulusan ilmu kesehatan masyarakat, Pak. Saya mau bertanya, sejak kapan tertarik menulis tentang kesehatan, Pak? Apa tipsnya supaya buku kita diminati, Pak? Terima kasih. Jadi ada dua pertanyaannya. Sejak kapan tertarik menulis tentang kesehatan dan bagaimana supaya bukunya menarik? Begitu, Prof. Dari Dahlia Silitonga. Ya, karena memang background saya memang background utamanya yang kesehatan ya memang harus memberikan informasi kepada masyarakat seperti yang kita lakukan tiap hari, bertemu pasien, memberikan informasi, memberikan edukasi kepada pasien. Ya. Nah, lalu saya berpikir alangkah kenapa ngomong sehari-hari dengan pasien itu, kasus yang saya hadapi kenapa nggak dibukukan?
Kan seperti sederhana aja sebetulnya. Ini datanya sudah ada nih. Ya. Tiap hari bertemu dengan pasien, ngobrol dengan pasien, memberikan pengobatan. Ya, masalah-masalah itu kenapa nggak saya kumpulkan aja supaya diketahui oleh orang, lebih banyak orang, supaya bisa terhindar atau bisa mengatasi masalah yang dialami pasien itu. Ya. Nah, apalagi di Kesmas sama saya kira seperti itu kan. Ya. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita jumpai setiap hari, alangkah bagusnya kalau kemudian dikumpulkan dalam bentuk tulisan, dalam bentuk buku, ya, supaya banyak orang yang membaca, banyak orang yang mendapatkan manfaat dari itu. Ya. Sederhana aja saya kira ya. Jadi menulis buku kesehatan sejak jadi dokter ya? Sebelumnya berarti kebanyakan novel gitu ya, Prof? Iya, betul, betul. Novel, puisi, gitu. Betul, Ya, betul. ya. Ya. Karena sebelumnya kan nggak apa namanya berhadapan langsung ya dengan pasien gitu. Ya, betul. Jadi apa yang memang dunia kita ya tulis aja gitu ya, Prof ya? Ya. Mbak Amanda, ini saya ngikutin Helmi nih, kayaknya saya juga 11-12 dengan Profesor Wimpi. Jadi tadi kan Helmi bilang 11-12 gitu ya. Saya juga 11-12 nih sama Profesor Wimpi, tapi bukan masalah pengetahuan seksualitas ataupun anti-agingnya, lebih kepada kalau saya apa yang saya alami, apa yang saya ketemu atau saya ngobrol dengan orang, itu saya coba simpan, kemudian tiba-tiba dapat ide saya menulis. Tapi saya hanya menulis untuk di FB, di dalam hal ini tips menulis. Jadi sayang untuk teman-teman seluruh jagat, sayang sekali kalau Anda menjumpai sesuatu hal yang menarik, Anda punya pengalaman yang menarik, ataupun ada sesuatu yang luar biasa di sekitar Anda, hanya Anda lewatkan begitu aja. Coba Anda buat tulisan, entah dalam format opini, picture, atau puisi sekalipun. Kalau Anda belum berani atau masa belum yakin tulisan Anda menarik untuk menjadi buku, mulailah dengan tulisan di medsos. Jangan medsos Anda hanya sekedar dipenuhi dengan foto-foto yang ya lagi makan, atau sekedar menyebut dirinya bete nih, gitu kan. Apa yang dilakukan oleh Profesor Wimpi bisa Anda tiru menjadi sebuah tips menulis yang menarik. Begitu Mbak Amanda. Iya, betul. Ya, jadi saya harus follow ini dong, harus follow medsosnya Prof Wimpi dong. Apa, Prof? Oh, saya udah Wimpi Pangkahila. Aku belum. Coba nanti saya follow ya, Pak. Iya. Oke. Saya lebih senang di Facebook karena kita bebas menulis ya, mau panjang berapa. Setuju sekali itu saya. Prof, tadi mungkin ada yang belum terjawab ya. Apa tipsnya supaya buku kita diminati? Oh iya. Supaya diminati ya tentu tergantung topiknya juga ya. Ya, kalau topik itu menyangkut kesehatan masih banyak orang, semua orang berkepentingan dengan kesehatan ya. Gimana mungkin orang bisa bekerja kalau nggak sehat? Ya. Siapapun dia, apapun latar belakangnya. Ya. Kalau nggak sehat ya nggak akan mungkin lah. Kan? Tetapi masalahnya, nah itu di bidang kesehatan itu tantangannya kan besar ya. Tantangannya besar. Mengapa? Salah satu yang yang menjadi tantangan bagi petugas kesehatan atau orang yang memberikan informasi tentang kesehatan adalah iklan. Iklan-iklan bohong itu banyak sekali dan itu seolah-olah dibiarkan oleh karena memberikan income bagi penyelenggara itu. Ya. Itu saya sering protes itu. Sering saya kasih masukan di media sosial. Dulu di media cetak, termasuk Kompas, saya pernah menulis itu. Ya. Bagaimana kebohongan-kebohongan itu dibiarkan, iklan-iklan bohong, katakanlah misalnya yang berkaitan dengan seks itu banyak sekali. Yang berkaitan dengan seks, dengan anti-aging itu banyak sekali. Iklan-iklan bohongnya. Saya sebut aja misalnya, kopi kejantanan misalnya. Ya, itu bohong, jelas bohong tuh. Ya, nggak ada kopi bisa menimbulkan ereksi, itu nggak ada. Pasti dicampur dengan bahan obat keras. Oh, pasti tuh. Nggak ada apa iklan menambah ukuran penis itu ya hanya dengan herbal, nggak ada, pasti bohong. Saya sudah melakukan banyak penelitian, ya berapa banyak herbal yang dicampur dengan obat keras.
Kenapa saya berani ngomong? Karena saya sudah pernah melakukan penelitian. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi saya kira semua orang pasti berkepentingan dengan kesehatan. Apa misalnya yang nggak sehat? Ayam broiler misalnya, sehat atau tidak? Nggak sehat, tidak sehat. Mengapa? Karena ternyata ayam broiler itu daging ayam broiler itu mengandung hormon. Nah, kalau itu dikonsumsi oleh anak-anak, ya anak laki-laki itu akan tumbuh menjadi anak yang gemuk dengan penis yang kecil, nggak berkembang penis, bahkan tumbuh payudara gitu. Banyak di sekitar kita. Oleh karena itu, nah kita harus memperhatikan kesehatan itu, karena semua orang berkepentingan dengan kesehatan, siapapun dia. Nah, kira-kira itu jawaban saya. Nah, kita Oke. Ya, termasuk buku ini ya, Prof ya, anti-aging medicine ini ya. Ya, betul. Prof coba untuk meluruskan kepada masyarakat tentang produk-produk produk ilegal ya, yang mengatakan tetap sehat, muda, begitu ya. Banyak produk-produk yang tidak jelas begitu ya, Prof. Betul. Banyak yang bohong juga itu. Nah, banyak cuma yang saya tidak mengerti, pihak berwenang mengapa tidak menutup itu ya, atau melarang itu. Nah, itu saya nggak mengerti. Siapa pihak berwenang itu, saya nggak tahu siapa. Apakah Menkominfo atau siapa? Ya, mengapa dibiarkan? Nah, bahkan bukan hanya di media sosial, di iklan-iklan TV kan masih ada juga. Iklan-iklan di TV. Ya. Itu masih ada yang iklan-iklan nggak masuk akal, iklan bohong terkait kesehatan. Saya nggak tahu mau apa nih kalau dibiarkan seperti ini. Oke, nah, kok jadi protes? Ya, menarik. Tapi Prof, menariknya nih Prof, di buku ini Anda memberikan sebuah statement di bagian belakang, di cover belakang. Buku ini memberikan informasi kepada para dokter dan masyarakat luas mengenai paradigma baru dalam ilmu kedokteran yang disebut anti-aging medicine. Ini mudah dicerna dengan bahasa yang lugas. Apakah artinya dokter-dokter juga belum paham mengenai hal-hal yang tadi, Dok? Prof? Iya, tidak semua dokter, sama dengan tidak semua tidak semua wartawan benar. Sama, dokter kan juga manusia. Ya, dokter kalau nggak belajar terus ya akan ketinggalan. Ya, ada dokter yang terbujuk dengan iklan misalnya. Banyak itu terkait dengan seks banyak sekali. Ya, ada dokter yang memberikan informasi yang salah, ada. Ya, nggak perlu saya sebut namanya. Tapi dokter tahu ini bohong, salah gitu. Informasinya salah. Katakanlah misalnya, saya kasih contoh ya. Misalnya sperma bisa membuat kulit mulus misalnya. Nah, itu nggak benar. Jadi masa sperma digosokkan ke wajah, kulit bisa mulus gitu ya. Itu dokternya harus belajar lagi. Itu dokter yang tidak mengerti. Dulu pernah ada dokter yang menyampaikan minum sperma membuat awet muda. Nah, itu dokter yang ketinggalan zaman, ya nggak belajar lagi. Nah, itu ada yang seperti itu. Namanya juga manusia, kan? Ya, kalau nggak belajar terus ya akan ketinggalan atau ditinggal. Saya kira seperti itu. Ya, baik. Terima kasih. Arigo sama Helmi habis ini boleh nanya lagi, tapi saya baca satu dulu pertanyaan dari kolom Q&A. Ini dari Joanna. Selamat siang Prof. Wimpi. Seksualitas adalah hal yang masih agak tabu di masyarakat kita. Apakah buku-buku Prof. Wimpi laris di pasaran? Waduh, jangan sampai minta data nih ya. Mengapa sampai Prof menerbitkan 21 buku? Bagaimana caranya antara 23, Mbak. Kan aku baca. Orangnya bilang 21, kan aku baca 21. Bagaimana caranya antara satu buku dan buku lain diversifikasi? Bagaimana teknik Prof menulis karya-karyanya? Wah, banyak nih Prof pertanyaannya. Silakan. Gimana jawabnya? Ya, sebagian buku itu kan sudah saya
tadi kan kumpulan dari konsultasi masyarakat di Indonesia, ya. Jadi saya kan dulu mengasuh beberapa rubrik tanya jawab di media massa. Nah, itu saya kumpulkan jadi beberapa buku itu. Lalu yang lain mengajar ya saya harus menyiapkan buku untuk para mahasiswa saya, khususnya yang pasca sarjana. Jadi saya harus menyusun buku itu. Jadi buku anti aging, misalnya buku anti aging pertama saya itu yang diterbitkan waktu itu launchingnya di hotel di Jakarta ya, di Jakarta. Itu hostnya. Nah itu gimana caranya? Karena program studi akan dimulai, bukunya belum ada. Akhirnya saya harus menyusun. Jadi tantangannya seperti itu. Membuatkan buku untuk mahasiswa saya yang baru ini. Jadi saya buat buku. Nah kira-kira gitu. Jadi memang harus ada yang merangsang kita, ada yang mendorong kita agar kita bisa membuat buku. Saya kira seperti itu. Mengenai diversifikasi tadi gimana, Prof? Ya mengenai diversifikasi. Bagaimana caranya antara satu buku dan buku lain didiversifikasi? Artinya begini, yang dimaksud sertifikasi itu kan kita tinggal ini ya, kita tinggal kalau kita menulis diversifikasi, diversifikasi bukan sertifikasi. Sertifikasi ya, mungkin maksudnya itu tadi ya. Jadi kalau kita menulis, ya kita kan punya background di bidang itu, gitu. Ya. Nah tentu bisa kita pertanggungjawabkan. Lalu dengan ada acuan-acuannya, dengan data-data yang kita punya, nah itu kita bisa pasti kita bisa menulis itu. Gitu. Yang terakhir tentu ya kalau kita mau ya kita harus daftarkan sebagai hak cipta kan, sebagai hak cipta karya kita di Departemen Hukum ya, Hukum ya, Hukum ya, Dekum ya. Saya kira itu, sehingga kita punya hak cipta itu. Ya, saya kira itu. Ya, terima kasih Prof. Mas Bobi masih mute. Maaf Prof. Maksudnya Mbak Amanda atau tadi yang menanyakan bukan sertifikasi, diversifikasi, pembedaan antara satu buku dengan buku yang lain. Mungkin sebagai gambaran, seperti buku yang ini, Seks yang Indah, kemudian Bahagia Tanpa Gangguan Fungsi Seksual. Ini kan sebenarnya juga memiliki kesamaan antara satu buku dengan yang buku lain, ya, Prof ya. Pertama yang Seks yang Indah, kemudian dilanjutkan dengan Bahagia Tanpa Gangguan Fungsi Seksual. Bagaimana pembedaan antara satu buku dengan buku yang lain nih, Prof? Supaya nggak pengulangan mungkin maksudnya. Ya, kalau pengulangan tentu saja nggak bisa dihindari ya. Katakanlah satu, misalnya begini, kita yang di satu buku bicara mengenai misalnya disfungsi seksual perempuan misalnya. Di buku yang lain perlu disebut lagi nggak? Bisa aja. Perlu. Nah, perlu dengan tambahan-tambahan bisa. Kalau ada informasi baru bisa. Ya, informasi kan tidak macet ya. Katakanlah sekarang mungkin kalau saya tulis sekarang mungkin terjadi pengulangan tapi berbeda. Misalnya dalam pengobatannya berbeda karena ada penemuan baru misalnya seperti itu. Tidak biasanya di dunia kedokteran tidak persis sama. Pasti ada perubahan terutama dalam perkembangan untuk pengobatannya. Ada pengobatan baru misalnya. Nah, itu yang kita maksud. Yang sama pasti ada, katakanlah misalnya menjelaskan disfungsi ereksi itu apa sih? Ya. Perempuan sakit waktu melakukan seks. Itu kan sama pasti, definisinya sama. Iya. Tapi pengobatannya mungkin berbeda karena ada satu temuan baru. Kira-kira itu. Jadi untuk kebetulan juga di dalam dunia kedokteran ini terus berkembang ya, Prof ya. Jadi apa yang ditulis juga meskipun temanya sama, tetapi ada perubahan-perubahan yang terjadi di dalam buku-buku yang Prof tulis ya. Oke. Mbak Amanda, silakan. Arigo sama Helmi masih mau ada pertanyaan nggak?
Mungkin saya boleh satu lagi ya. Ya, silakan. Oh, boleh. Nambah silakan Arigo, satu Iya. pertanyaan 10.000 ya, transfer ke saya langsung. Biasanya kalau yang satu nanya, satu lagi ntar ada pertanyaan lagi. Jadi Helmi siap-siap aja. Oh, oke, silakan. Iya, oke, Prof. Jadi mungkin ini tentang kesehatan lagi ya. Jadi kan aku punya teman. Kalau misalnya aku kan kalau mau misalnya nanya tentang seksual atau segala macam bisa tanya ke orang tua kan. Nah, temanku ini nggak punya fasilitas itulah. Jadi dia kadang-kadang suka curhat ke aku. Nah, aku juga kan bingung ya mau ngomong apa gitu kan. Kalau mau ngasih itu gimana sarannya? Apa kita apaan sih jauhin atau terima aja gitu? Mungkin itu sih. Kalau sebelum Prof. Wimpi menjawab, baca buku Prof. Wimpi. Jadi Anda dapat ilmu yang memang yang bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Oke, silakan Prof. Sorry. Ya, itu jawabannya ya. Jadi kalau kita ingin memberikan informasi ya kita harus punya bahan dulu yang benar dulu. Ya, itu kan sama kayak tadi itu. Misalnya ada yang nanya, apa benar nih kalau sperma bisa membuat orang awet muda, bisa membuat kulit perempuan halus misalnya. Nah, kalau yang tanya ke kita lalu kita membaca informasi yang salah itu disampaikan ya salah gitu. Jadi untuk memberikan informasi ya kita harus punya pengetahuan yang cukup. Pengetahuan cukup itu dari mana? Ya dari sumber yang benar gitu. Ya, sumber yang benar. Nah, untuk mencari sumber yang benar itu kayaknya ya menurut saya jangan ngambil dari media sosial. Menurut saya, mungkin saya salah ya. Tapi yang saya alami seperti itu, banyak sekali media sosial itu informasinya salah. Gitu. Seperti tadi itu misalnya. Banyak pasien menunjukkan, saya sudah minum kopi kejantanan ini misalnya. Nah itu dari mana dia bisa tahu kopi kejantanan? Kan dari media sosial. Padahal di dunia kedokteran nggak ada itu. Kopi yang berkhasiat seperti itu, misalnya. Nah, kira-kira gitu. Jadi sumbernya memang harus benar. Gitu. Jadi kalau Mas Arigo ingin menjadi sumber yang benar, ya harus lengkapi dulu. Lengkapi diri dengan pengetahuan yang benar mengenai seksualitas itu. Nah, saya kira gitu. Ya. Jangan dijauhin ya, gue temennya kasihan. Ya. Siap. Atau disuruh baca halaman 182, mitos yang ketiga. Judulnya menelan sperma memberikan manfaat dan membuat wanita awet muda kah? Benarkah demikian? Nah, jawabannya ada di buku Profesor Wimpi Pangkahila. Silakan Pak. Sampai sekarang media sosial masih ada yang begitu itu. Mitos oh iya? Begitu. Iya. Ya. Nah itu makanya. Nah itu yang saya tanya tadi, siapa seharusnya menertibkan media sosial? Nggak ada ya. Nah, sehingga saya khawatir gimana nasib generasi yang akan datang ini kalau nggak ada yang meluruskan misalnya. Nah itu. Lalu ada orang yang kan malah menggunakan medsos sebagai influencer misalnya. Influencer untuk tujuan yang positif mungkin bagus ya. Tapi kalau untuk tujuan-tujuan yang negatif kan gawat itu. Ya, baik. Terima kasih, Prof. Gimana Helmi? Ada pertanyaan? Jadi ada nih, gara-gara tadi ada jadi Arigo, ada. jadi ada. 11-12 ya. Ini berkaitan sama pertanyaan Arigo tadi soal informasi gitu. Kan tadi Prof juga bilang bahwa di media sosial pun terkadang masih banyak juga dokter-dokter yang memberikan informasi yang salah gitu, yang salah atau tidak benar. Jadi bagaimana kita sebagai warganet gitu ya, mengolah informasi di media sosial maupun media lain gitu. Karena kan yang kita tahu era digital sekarang kan berkembang sangat pesat banget nih, Prof. Ya. Gitu. Nah, pertama tentu itu dulu. Harus kita yakini dan mengedukasi masyarakat bahwa media sosial itu tidak selalu benar. Semua orang bisa menggunakan media sosial, siapapun dia. Asal punya HP, bisa, ya nggak perlu didaftar dulu kamu siapa, background kamu siapa, enggak kan? Semua orang bisa aktif di media sosial. Lalu kalau ada satu informasi yang kira-kira penting, ya, nah dilihat dulu background orang ini siapa sih?
pendidikan dia siapa sih? Apa sih? Kok berani-beraninya ngomong misalnya tentang apa ekonomi misalnya, ya. Nah, kira-kira seperti itu yang harus kita lakukan, nggak boleh langsung percaya. Begitu juga penawaran barang-barang tadi itu, kopi kejantanan, jus apa, jus awet muda misalnya, ya itu kan kita harus lihat siapa sih. Jadi kalau dokter memang tidak belajar ya bisa salah memberikan informasi. Sama dengan di bidang lain, kalau di bidang lain itu dia nggak belajar lagi ya ketinggalan, sama aja. Jadi kalau menerima informasi yang ragu-ragu, jangan langsung percaya. Ya, bila perlu ditanyakan ke orang yang punya background sama, tapi lebih menguasai misalnya seperti itu. Berarti lebih ke multi cross check gitu ya, Prof? Ya, lebih penting. Nah, itu namanya second opinion. Sama dengan orang periksakan diri ke dokter A. Ya, lalu orang yang nggak yakin ke dokter A, dia bisa cari second opinion, cari dokter B misalnya. Nah, nanti kan dibandingkan mana yang lebih tepat. Gitu. Ya, saya kira bukan hal yang aneh. Second opinion ya harus, apalagi sekarang di dunia dunia sosmed, ya, media sosial ini. Kalau saya melihat banyak hal negatif yang muncul dari media sosial. Antara lain hoax itu. Hoax apalagi dikaitkan dengan politik, ya, memaki-maki presiden misalnya, itu kan banyak menyalahgunakan itu. Saya kira itu. Ya, saya tuh tadi setiap kali Prof bicara yang soal kopi dengan apa tadi? Kopi kejantanan. Kopi kejantanan itu saya pasti tersenyum karena saya tahu persis itu pernah terjadi. Jadi oh ya? Iya, jadi ada yang mempromosikan dan seorang kenalan saya beli gitu kan. Cuman saya nanyanya sih memang tidak nanya ke urusan seksual, saya cuma nanya kopinya dicoba, udah. Terus maksudnya saya nanyanya nggak ada gangguan apa-apa. Ternyata menurut dia merasa jantungnya berdetak lebih cepat dengan itu gitu. Kalau sudah muncul keluhan begitu, semakin jelas itu memang dicampur obat keras. Dan sudah banyak yang meninggal kan sudah dilaporkan. Ya. Makanya dari tadi setiap kali Prof ngomong kopi itu saya jadi keinget teman saya, cuman saya nggak nanya apa hasilnya di urusan seksualitasnya, cuma nanya dampaknya apa ke kamu, jantung lebih cepat katanya gitu. Nah, udah saya berhenti sampai situ aja nanyanya lah, nggak terus-terusan. Tapi Prof, ya, itu yang dibilang Mbak Amanda bukan saya loh. Saya ini ngopi bukan pakai yang kopi jantan itu. Saya kopi biasa, ini kopi dari Lampung. Kopi betina. Kok dia merasa ya, padahal saya nggak ngomongin. Ya, daripada nanti orang sejagat nuduh saya minum kopi jantan kan, saya kan udah jantan ini kan. Itu bukan betina kan. Oke. Selingan aja intermezzo. Selingan. Masih boleh nanya kan ya ini ya? Kita lihat. Oh, silakan. Kita masih lihat ada, Mbak. DNA, ya. Saya bacain dulu nih ya, dari Devrianus Randinogo. Selamat siang, Prof. Saya mau bertanya, kapan waktu terbaik untuk menulis? Di sini, waktu yang terbaik yang saya maksudkan adalah waktu di mana kita bisa menghasilkan tulisan yang bagus dengan kondisi kesehatan yang tetap stabil. Waktu yang terbaik kapan tuh, Prof? Tapi ada tambahan kisi-kisinya ya, di mana kita bisa menghasilkan tulisan yang bagus dan kondisi kesehatan yang tetap stabil. Nah, silakan, Prof. Kalau saya malam lebih bagus, bagi saya gitu. Malam lebih bagus sebelum tidur, ya. Nah, cuma masalahnya itu kan saya makin nggak punya waktu gitu, sehingga akhirnya di sela-sela waktu itu digunakan untuk menulis gitu. Di sela-sela waktu yang ada. Katakanlah sambil nunggu ujian misalnya, ngawasin ujian sambil nulis gitu. Karena waktu saya yang ada ya itu, atau malam setelah praktek ada waktu nulis gitu. Atau maaf nih misalnya lagi beol gitu.
Benar, tapi sering saya gunakan gitu. Kalau ide muncul ya saya nulis aja gitu. Nggak terlalu terikat pada waktu. Tapi tentu kita harus menjaga kesehatan kita, cukup ya. Kira-kira gitu. Karena waktu udah begitu sibuk ya Prof ya, sehingga tidak lagi sempat mengalokasikan secara khusus ya Prof ya. Nah, nggak bisa. Iya. Katakanlah misalnya, Ya kalau misalnya saya sediakan praktik itu misalnya sore hari, tapi tahu-tahu ada pasien dari luar kota, katakanlah pasien dari Jakarta yang datang, yang besok pagi saya sudah nanti malam saya sudah harus terbang, bisa nggak sekarang? Nah itu juga kan kebetulan juga ya mengalami gitu kan. Jadi kita menyesuaikan lah dengan keperluan orang lain dan kondisi kita juga. Yang susah itu mungkin sudah disediakan waktunya, pas lagi nggak mood nulis gitu kali ya dok ya? Nah itu ya, kalau itu ya nggak bisa diapa-apain, sudah hilang. Tapi Prof, kalau dilihat memang kesibukan Anda dengan mengampu begitu banyak mata kuliah ya. Berapa sekarang ya Prof per semester ini? Apa ya? Semester ini berapa mata kuliah yang dipegang? Kuliah besar 2. Ya, tapi dari besar itu kan banyak topik-topik. Iya, iya. Saya catat kayaknya ada sekitar 30-an ya yang menjadi mata kuliah yang Prof Wimpi pegang ya. Oh ya, dari topik besar itu yang Iya, iya. Jadi memang nggak ada waktu secara khusus untuk mengalokasikan untuk menulis ya Prof ya. Saya kan punya waktu-waktu itu tadi, misalnya waktu nungguin mahasiswa, saya bisa nulis. Di jalan misalnya, ya, muncul ide ya saya simpan aja idenya dulu. Sampai di tempat baru saya ketikkan. Kira-kira gitu. Tapi so far it's okay ya. Artinya saya menikmati itu. Dan saya masih sempat menerapkan pola hidup sehat. Olahraga saya sempat masih jalan. Nulisnya pakai HP atau laptop, Prof? Kalau di tempat di jalan-jalan seperti itu. Ya di HP. Ya, karena buka laptop lagi kan perlu waktu lagi. Di HP ya bisa kita pindahkan kan. Koneksinya agak nggak jelas tadi ya? Ya. Oh, bukan di saya ya Mbak ya? Saya pikir di saya aja, bukan? Berarti di sini enggak juga. Ya. Kayaknya dari tempat. Kayak di Coba tes lagi Prof, mohon maaf suaranya tuh. Ya, bagus. Oh iya. Kayak pecah. Oke. Betul Mbak Amanda ya? Ya. Baik. Sembari menunggu. Oh, ini kayaknya di IT ya, Mbak. Suara saya juga pecah ya, Mbak? Enggak. Enggak ya, Prof. Baik, ada pertanyaan selanjutnya dari Dahlia. Bagaimana cara membeli buku Seks Itu Indah? Apakah ada diskon? Nah, ini Anda bisa lihat di link sudah disampaikan, ya. Tentu ada diskon. Nah, nanti kita tanya ada kepada Mbak Esti yang akan menyampaikan buku baru. Ya, mungkin Maaf, apakah suara saya jelek ini? Bagus ya? Oke. tes. Halo? Suara saya nggak kesek-kesek ya? Mohon maaf, kok didengar saya?
Silakan, Mbak Amanda. Halo. Baik, halo, tes. Halo. Saya kok dengerin suaranya nggak jelas. Baik, Mbak Amanda, sedang ini juga kayaknya ada kendala teknis. Tapi Prof dengar saya jelas. Dengar. Bang Anda mungkin ya. Enggak, saya enggak bisa dengar ya. Di Mbak Amanda juga ini dari peserta juga bilang suara saya jelas ya. Saya jelas. nggak jelas ya. Suara saya jelas. Oke. Saya jelas. Mohon maaf teman-teman. Mbak Amanda silakan. Suara saya nih kayaknya. Silakan, Mbak. Mungkin terakhir ya. Dari Chef Tupeng Witin MD Flores berkaitan dengan banyak kesibukan tadi, Prof. Bagaimana mengatur waktu untuk membaca buku? Karena saya pikir seorang penulis ada juga pembaca buku yang baik dan sangat berpengaruh dalam karyanya. Terima kasih. Kalau tadi kapan waktu menulis, kan kapan waktu membaca? Ya, itu tadi. Jadi kalau yang terkait kesehatan, ya tentu bagi saya tidak masalah karena saya selalu mengikuti perkembangan di bidang saya. Yang lain-lain itu memang harus kita sisihkan waktu adalah misalnya kita ingin tahu kondisi politik saat ini seperti apa, calon presiden yang ke depan seperti apa memang harus membaca. Bisa di mana saja kan. Itu keuntungan kita pakai internet seperti itu. Jadi dengan HP di mana saja kita bisa membaca. Saya kira itu yang penting itu. Yang penting kita mau upgrade diri kita dengan informasi terbaru yang kita minati. Jadi minat kita di mana? Ya, kalau saya mengenai sosial kemasyarakatan saya sangat minat. Di bidang politik saya sebenarnya berminat. Tapi ketika melihat berbagai masalah yang muncul, ya akhirnya minat saya Oke, mohon maaf, ini suaranya terdengar nggak? Di sini juga kresek-kresek. Wah, iya. IT-nya siapa ya? Cek dong IT, please. Ya, semoga di tempat Pak Cepi bagaimana, Pak? Kresek-kresek. Kresek-kresek. Ya. Sangat kresek-kresek. Oke, Arifo dengarnya gimana, Go? Kresek-kresek, Mbak, iya. Ya, berarti masalah bukan pada laptop saya ya. Takutnya harus diganti nih laptop ini. Oke, baik, mungkin sembari kita menunggu, coba Hesti sudah bisa belum diberikan informasi buku baru, sementara Prof Impi untuk memilih dari penanya-penanya, Prof, yang sudah masuk 3 orang saja, jadi kecuali Helmi dan Arigo ya, Prof. Mereka hadiahnya khusus. Silakan ditimbang-timbang dulu, Prof. Sementara Hesti mungkin punya pengumuman buku baru. Silakan ya.
Ini untuk buku baru, apakah mau saya atau Mas Irwan nih yang memberikan informasi? Aku yang ngasih Nay. Siap, oke, silakan Mas Irwan. Selamat sore Mas Boy. Ya, masih Amanda, Mbak Bobi. Saya diminta untuk menampilkan kembali buku ini. Buku ini kan sudah terbit tahun lalu tuh. Jadi saya akan menyampaikan kembali tentang buku ini, bahwa penulis buku ini, Novi Basuki, merupakan satu hasil penelitian ya, nasa-nasa kuno Cina tentang perjalanan agama Islam di Cina sejak zaman dinasti tahun-tahun yang lalu sampai saat ini. Sehingga di Cina itu jumlah penganut Islam itu Muslim 30 juta, lumayan banyak juga. Nah ini, jadi dalam hal ini Novi Basuki, penulis buku ini, berdasarkan nasa kuno, dia dengan nasa kuno itu yang judulnya itu 25 Sejarah Dinasti, isinya itu ratusan jilid naskah Cina kuno, bahasa Cina yang susah itu loh. Tapi Mas Novi ini mampu membacanya. Jadi dengan nasa-nasa kuno itu, Mas Novi meneliti perkembangan Islam di Cina sejak dulu sampai saat ini. Nasa kuno inilah yang menjadi dasar penulisan buku ini. Jadi dalam hal ini Mas Novi penulis buku ini juga mencatat kapan terjadinya kontak pertama antara Islam dengan di Cina itu. Juga melalui nasa-nasa kuno itu dicatat sejak kapan Islam masuk ke Cina, disebarkan juga kapan, juga tentang Muslim keturunan Konghucu, juga dicatat tentang keturunan Rasulullah di Cina, termasuk tentang polemik Cheng Ho dan Islaminasi Nusantara. Juga Mas Novi membahas juga tentang perkembangan Wahabisme di Cina. Bahkan yang paling menarik itu yaitu Muslim Uighur di Cina yang sifatnya itu agak sedikit kontroversial ya. Bahwa kalau di kita itu mungkin ada suatu pandangan seolah ada suatu hambatan atau penganiayaan itu. Tapi di sana tidak. Jadi hal-hal inilah yang Novi catat sesuai nasa-nasa yang ada dalam nasa kuno itu. Dan di sini juga yang satu hal kita perhatikan bahwa Novi berusaha secara objektif mungkin dan tulisannya ini bahwa apa yang di dalam buku ini secara nasa ada itu adalah benar. Nah hal ini yang mungkin saat ini para pembaca berpolemik kembali, apakah betul tulisan itu atau tidak. Nah hal ini saya kira silakan baca buku ini, Islam di Cina Dulu dan Kini, dan baca buku ini akan jelas bagaimana perkembangan Islam di Cina selama ini. Mungkin itu saja cukup Mbak Amanda dan Mas Bobi, terima kasih. Oh, terima kasih Mas Boy, menarik ya. Ini kalau nggak salah Mas Novi ini belakangan sebelum pandemi lebih banyak di Tiongkok di Cina sana ya daripada di Indonesia ya Mas Boy ya. Oh iya. Oh, makanya dia kajiannya cukup mendalam dan cukup komprehensif ya Mas Boy. Ya sudah lama tinggal di sana dia. Ya soalnya S1 sampai S3 memang di Cina itu ya. Oh. Mas Boy ini sayang saya nggak ngeliat wajah Mas Boy padahal saya kangen juga loh. Sejak pandemi kita gitu kan. Terima kasih. Salam buat Profesor Wimpi ya. Profesor Wimpi salam. Ya. Mungkin ada buku lain Hesti? Apa ada pengumuman lain? Kalau saya nggak ada, cuma Mbak Hesti ada nggak ya Mbak Hesti? Oke, silakan. Udah sih, tidak ada. Ya. Kalau gitu untuk yang tadi pertanyaan untuk buku Seks Itu Indah dan buku-buku Prof. Wimpi, bagaimana Mbak Hesti? Sudah siap? Di manakah bisa dipesan? Kedua bukunya Prof. Wimpi sudah bisa dipesan di gerai.kompas.id. Untuk linknya sudah saya sematkan di Zoom chat ya.
Jadi silahkan dicari di sana dan ada diskon sebesar 20% dari tanggal 3 sampai 5 Juni 2021. Jadi jangan sampai kelewatan dan sampai kehabisan. Berapa diskonnya, Mbak? 20%. Oh, 20%. Wow, silakan. Kan diskon siapa tadi tuh? Wah. Dan dia. Jadi kalau Anda mau merasa muda dan sehat, beli buku yang anti-aging medicine, atau kalau Anda mau merasakan seks yang indah, ini silakan juga bisa dibeli. Tapi nggak tahu yang ini masih ada atau nggak, Mbak Esti ya? Karena ini terbitan tahun 2001. Ada iya, kan? yang ada di kami hanya anti-aging medicine sama yang satu lagi tadi, seks dan kualitas hidup. Seks dan kualitas hidup. Oke. Oh iya. Ya, silakan. Kalau untuk yang sudah tidak ada, bisakah dibeli dalam format PDF, format e-booknya? Sejauh ini sih masih belum ada ya Mas ya untuk format digitalnya. Jadi hanya yang ada di gerai sesuai dengan tadi yang link sudah saya kirimkan di Zoom chat. Baik, moga-moga dipersiapkan kalau nanti ngobrol mendatang, kalau sudah ada bisa kita umumkan bagi mereka yang punya keinginan untuk memiliki buku-buku yang lama, bisa pesan juga ya Mbak Esti ya, dalam format e-book ya. Amin. Oke. Mungkin dilanjutkan dengan ngobrol next kali ya. Oke, ngobrol next, silakan. Oh, Prof Ibi sudah terpilih 3 penanya yang terbaik? Ya, sudah. Oke, silakan Prof. Nggak salah sebut ya. Yang pertama, Regina kalau nggak salah. Putri ya, nama Putri itu. Putri. Ya. Yang kedua, Christine itu. Christine G. Castalia Gunawan ya. Yang ketiga kalau nggak salah Bona ya. Ada Bona. Bona belum. Belum dibacakan, Prof. Belum ya. Oh, siapa tadi yang? Ya. Tadi Christine G. Castalia, terus sama Santi ya berarti, Santi. Santi. Terus ada berapa lagi? Putri ya, pas sudah. Ya, jadi bagi Christine G. Castali, Santi Deliana, dan Regina Putri, silakan mengirimkan alamatnya di Instagram penerbit Buku Kompas, @bukukompas. Nanti kita akan kirimkan paketnya. Gitu ya Mas Bobi ya? Iya, betul. Oke, untuk ngobrol berikutnya bisa ditampilkan nggak ya? Silakan siapa yang nampilin, Mbak Amanda? Tadi ya sih bukan? Iya. Ya, ini dia. 2 minggu dari sekarang, ngobrol ke-18, tanggal 17 Juni, kita akan berbicara, narasumber kita adalah doktor psikologi yang menulis buku Generasi Kembali ke Akar. Silakan untuk mendaftar, itu linknya klik.kompas.id/proses kreatif, nggak berubah dari dulu, untuk kita bisa ngobrol dengan Faisa. Terima kasih, Hesti. Terima kasih, Mbak Esti. Prof, tanpa terasa kita hampir 2 jam kita lalui. Tapi Mbak Amanda, saya ini masih tanggung loh, pengen nanya satu lagi deh. Boleh nggak Mbak? Ini mumpung. Tadi bayar 10.000 tadi. Loh kan, saya kan host, masa saya juga harus bayar gitu loh. Silakan Mas. Oke, Prof. Dari sekian banyak yang Anda tulis ya, saya mencatat ini ada sekitar 23 buku tentang seksualitas, kemudian ada tentang anti-aging, opini, novel, kumpulan puisi. Anda lebih suka menulis apa? Tentang kesehatan, tentang fiksi, atau sebenarnya lebih cenderung puisi, Prof? Kalau mau jujur, kewajiban ya? Kewajiban harus memberikan sebagai bahan kuliah untuk mahasiswa kan, ya kewajiban itu. Ya. Kewajiban, tapi saya harus
lakukan dengan kesenangan juga. Nah, supaya seimbang, ya maka saya harus menulis novel yang bisa cepat saya lakukan. Kalau puisi, kalau novel kan perlu waktu ya. Nah itu agak tersisih sekarang gitu. Kalau puisi setiap saat saya bisa nulis. Gitu. Nah itu yang masih saya lakukan. Di Facebook saya sering untuk puisi. Bahkan sudah siap kumpulan puisi itu yang baru. Sama kumpulan opini mengenai kondisi sosial kemasyarakatan di sekitar kita saat ini. Ya, mungkin itu yang akan saya terbitkan sebagai buku kemudian. Saya kira itu. Saya jadi teringat ketika membaca ada satu postingan di wall-nya Prof Wimpi nih ya. Prof ngajar, kemudian juga menulis buku, menulis puisi, kemudian juga menulis karangan ilmiah, tapi juga masih sempat menjawab postingan di FB. Ini gimana sih? Kan semua orang waktunya hanya 24 jam. Anda begitu sibuk tapi masih juga mampu untuk menjawab di FB. Apa pakai robot jangan-jangan? Nah, kenapa saya menjawab komentar di FB itu ini orang nggak mengerti ya. Saya merasa ya saya harus menghargai mereka gitu. Itu aja sebetulnya. Jawaban saya mungkin singkat ya, setuju, sip, gitu. Lanjutkan ya. Tapi saya merasa saya harus menghargai mereka yang telah berkomentar terhadap tulisan saya gitu. Ya. Itu aja sebetulnya. Walaupun jelas menyita waktu, tapi saya ingin menghargai mereka yang sudah menghargai saya gitu. Itu aja intinya sebetulnya. Ya. Oke, baik. Ya. Gimana Mas Bobi, sudah hampir jam 4 ini? Oh iya, cukup menjawab. Nggak ada makan-makan. Kalau Kamisan offline, makan-makan, Bro. Iya. Ini karena kami, ya boleh makan-makan sendiri, Prof. Kayak saya dari tadi ngopi sendiri gitu kan, Prof. Karena, aduh sayang sekali ya. Dan Prof Wimpi ini kan memang tinggalnya di Bali, kami di Tangerang, Pak Cepi ada di daerah Jakarta Selatan ya. Jadi boleh sekalian sekarang makan-makan sendirian, gitu masing-masing. Secara bersama-sama di Zoom ya. Oke, baik. Mas Bobi, udah 2 jam kita ngobrol, ada banyak pertanyaan menarik, walaupun memang tidak bisa dipungkiri, kalau kita ambil narasumber ahli tertentu, pasti ada aja yang nanya bukan soal masalah menulisnya, tapi masalah bidangnya konsultasi kayak tadi gitu ya, Prof. Jadi itu tidak terelakkan, makanya beberapa pertanyaan seperti itu akhirnya kita biarkan saja, karena itu adalah bagian dari mereka ingin tahu untuk narasumbernya gitu ya, Prof ya. Oke, baik. Mungkin kita tutup acara hari ini. Saya dan Mas Bobi sebagai host mengucapkan terima kasih kepada Prof Wimpi sudah berbagi pengalamannya, kepada Pak Cepi, kepada penanya tamu Arigo dan Helmi, juga kepada teman ngobrol baik yang ada di Zoom maupun di YouTube. Terima kasih sudah begitu antusias menyiapkan waktu untuk ngobrol dengan kita. Gitu ya Mas Bobi ya? Ya, terima kasih rekan-rekan sejagat. Kami sangat bersyukur Anda terus menemani kami dan terus berminat untuk mengikuti acara Ngobrol Proses Kreatif PBK. Tapi ini bukan acara yang terakhir, kita masih terus setiap 2 minggu pada hari yang sama, hari Kamis, dan waktu juga yang sama, pukul 2 sampai pukul 4 sore. Jadi kalau Anda ingin terus menggali bagaimana proses kreatif para penulis, penerbit buku Kompas, bisa Anda ikuti 2 minggu mendatang. Nah, tadi sudah kami tayangkan siapa yang akan tampil di dalam acara Ngobrol ke-18. Nah, bisa mulai dari sekarang Anda cari tahu ini siapa sih, kemudian buku seperti apa. Kalau misalnya Anda ingin mendalami lebih lanjut, bisa Anda pesan dari sekarang, kemudian Anda pelajari dan Anda siapkan pertanyaan yang terbaik. Jangan-jangan Anda yang nanti akan bisa mendapatkan hadiah, 3 hadiah terbaik. Begitu Mbak Amanda, selamat sore rekan-rekan semua sejagat, dan kami mengucapkan terima kasih. Sampai bertemu 2 minggu mendatang.
Selamat sore, terima kasih. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Selamat sore, Dr. Wimpy. Ya, Oke. Luar biasa nih.